Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amis, kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan di channel Aquatic Farm. Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sukses selalu ya teman-teman. Nah Sobat Amis, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang seputar ikan siklid lagi ya kawan-kawan. Dan kali ini kita akan membahas kenapa sih ikan siklid itu siripnya pada sompel, apa ya sompel, kalau bahasa Jawanya apa ya, gak tau lah, bahasa Indonesianya pada rusak lah intinya gitu. Nah jadi kenapa pada rusak, jadi kita akan sharing-sharing aja di dalam video ini ya teman-teman. Nah ini merupakan ikan siklid yang ada di tank saya, dan untuk jenis-jenisnya dulu pernah saya sebutkan ya, cuman dari beberapa siklus beberapa bulan itu jenis-jenisnya kadang berubah-ubah, karena kan saya sebagai apa ya, istilahnya sebagai penjual, kadang kalau ada yang main ke rumah saya itu suka nawar ikan siklidnya yang bagus-bagusnya diambil, nah gitu. Nah dan juga saya akan sedikit update nih ya teman-teman. Ini merupakan ikan Posokromis yang dulu saya beli online itu, yang hampir mati. Videonya udah saya bikin ya waktu seminggu yang lalu ya kurang lebih ya. Nah ini ikannya malah di tank saya sekarang alhamdulillah udah sehat, makan juga rakus, dan juga tidak terbuli sama sekali ya teman-teman. Walaupun di dalam tank ini ada dari jenis-jenis yang terbilang cukup agresif juga, tingkat keagresifannya tinggi, yaitu jenis Lambordi ya. Dan satu hal lagi, untuk ikan lemonnya itu udah ada yang beli kemarin 2 ekor langsung diangkut. Dan juga kalau misalkan kita satuin dengan ikan-ikan penghuni lama, misalkan teman-teman beli ya, pengen digabungin, Om apakah itu aman untuk nggak terbuli atau nggak dihajar atau gimana? Nah ini buktinya di saya udah 1 minggu ya teman-teman ya, itu aman-aman aja. Yang penting dari beberapa faktor harus terpenuhi ya teman-teman. Contohnya kalau misalkan ikan kita lapar, telat kasih makan, bisa jadi ya kalau ikan yang ukurannya lebih kecil daripada penghuni-penghuni yang udah gede-gede maksudnya gitu ya, itu bisa jadi ikan yang lebih kecil itu terbuli. Tapi beda lagi kalau misalkan ikan yang kecilnya itu memiliki apa ya, sifat keagresifan ataupun sifat keberanian yang cukup tinggi, ya bisa jadi nggak bakalan terbuli. Kayak contohnya ikan apa ya yang ada di dalam tank ini. Nah ini dia ikan kecil-kecil cabai rawit yang memiliki keberanian yang cukup gede ya, kayak premannya gitu. Nah ini ikan Demasoni, ini ikan Demasoni ya untuk jenisnya, dari keluarga Mbuna. Dia tuh walaupun dia sendirian di tank dan temennya gede-gede, size nya udah ada yang 10-12 cm ya di tank ini, dia paling ukurannya itu cuman 5 ya, 5 sentian kak kalau nggak salah. Itu nggak ada yang berani ngebully dia ya, walaupun teman-temannya udah gede-gede, di sini aman. Nah jadi kalau misalkan kita balik lagi ke topik utama, yaitu kenapa ikan siklid kita ataupun ikan siklid itu kadang suka ada sirip-sirip ya, sirip atas, sirip bawah, dorsal yang pada grepes gitu ya teman-teman, pada sompal. Nah jadi ada beberapa faktor yang dapat kita simpulkan kenapa ikan siklidnya bisa pada grepes siripnya. Yang pertama, nah oke saya jelaskan dulu. Di sini tadinya pasirnya cekung ya teman-teman sebelum water change. Ini kebetulan semalam saya habis water change dan merapikan kembali pasirnya yang cekung. Itu gara-garanya ada salah satu ikan yang sedang birahi. Nah ini pelakunya Lambordi ini ya teman-teman. Kayaknya dia sedang ini birahi, dia sampai menggali pasir sampai cekung banget, sampai pasirnya kemana-mana, sampai di batu juga, sampai aduh berantakan pokoknya. Nah jadi itu salah satunya, kalau misalkan ada ikan yang lagi birahi pasti dia sangat agresif ya teman-teman, bakalan ngejar teman-teman lainnya yang di dalam satu tank itu, ikan siklidnya bakalan dikejar ya, dihajar istilahnya kayak gitulah. Kalau dibully sampai mati sih enggak ya, paling cuman dikejar, kalau ngedeketin dia dikejar, dihajar gitu dah. Di ini apa namanya, siripnya pada kena itu. Nah itu jadi salah satunya seperti itu. Dan juga yang kedua bisa jadi kalau misalkan teman-teman itu telat ngasih makan ya,
telat ngasih makan, kalau misalkan ikan siklid itu telat ngasih pakan, dia biasanya pada kayak gimana ya? Ya coba aja perhatiin, kalau misalkan telat makan, mereka itu kayak saling kejar mengejar lah satu sama lain. Seperti itu ya. Itu sih berdasarkan pengalaman di tank saya ya. Kalau misalkan ya tergantung isi ikan siklidnya juga sih. Kalau di misalkan keluarga Alonokara semua ya mungkin aman. Kalau kebetulan kalau saya kan ada beberapa, kemarin juga pas ada ikan lemon lo agak lumayan juga dia, agak iseng gitu. Dan juga di sini juga saya ada ikan ini red jewel. Red jewel juga kalau misalkan warnanya lagi ngejreng kayak begini, dia lebih galak loh teman-teman. Nah, jadi yang kedua faktornya telat ngasih makan. Jangan sampai kita telat ngasih makan ya. Apalagi nggak dikasih makan 1 hari, lupa gitu 1 hari nggak dikasih makan, ya udah pasti ya ada beberapa ekor lah yang siripnya pada rusak gara-gara kejar mengejar satu sama lain. Oke teman-teman, ini ikannya sedang kita kasih makan ya. Seperti biasa kita kasih pakan pakai, kalau pakan andalan saya sih ini ya, untuk racikan itu yang dicampur sama berapa persen dari pelet brand tertentu yang bisa meningkatkan dari kualitas warna ya. Nah ini Fosokromis itu ternyata aman ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang tanya, Om itu kalau misalkan kita punya ikan baru ataupun untuk menggabungkan ikan yang baru itu misalkan kecil dan penghuni lamanya itu gede-gede, itu apakah aman apa enggak Om? Ya tergantung populasinya juga sih ya. Kalau misalkan populasi di dalam tanknya sepi, kalau misalkan tank 100 cm ya, ukuran tank 1 meter panjangnya, kalau misalkan isi tanknya itu ikannya populasinya cuman 10 atau sampai 15 ekor dan ukurannya random gitu ya, ada yang kecil yang gede, nah otomatis ya pasti bakalan bisa jadi kebuli gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita ramein aja itunya, ikannya dibanyakin gitulah maksudnya ya. Nah dibanyakin otomatis ya insya Allah aman lah. Seperti di tank saya ini, tank ini ukurannya 115, lebarnya 45, tingginya 40. Nah itu populasi ikannya itu antara 25 ekor ya kurang lebih. Kemarin sudah sempat saya hitung waktu pas kuras ini ya, total gara-gara mati lampu ikannya saya ungsiin dulu ke kios, jadi mati lampu sampai 12 jam itu gak ngotak banget itu. Nah jadi balik lagi ke topik utama ini, contohnya ini ikan ini nih, ikan ini siripnya agak kurang rapi ya. Nah jadi itu bisa jadi gara-gara dikejar satu sama lain ya. Biasanya kalau ikan siklid lagi pada agresif ya seperti itu, kejar-kejaran. Untuk menanganinnya ya gimana ya, kalau menurut saya ya, kalau misalkan teman-teman arusnya itu kecil di dalam tank, jadi kalian bisa menggantinya ataupun menambah arus ya, dikasih web maker ya, sesekali dinyalain gitulah. Dan juga fungsinya web maker juga bisa untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah. Nah untuk meminimalisir sebuah sifat-sifat keagresifan daripada ikan siklid di dalam tank ya seperti itu, kita tambahin aja arus gitu biar ikan siklidnya itu netral, jadi nggak pada saling kejar mengejarnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, tuh tadi liatin, walaupun udah dikasih makan tetap aja dia pada kejar-kejaran. Susah sih emang kalau misalkan kita memelihara ikan siklid, dan karena emang sifat aslinya emang kayak gitu ya, susah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya video was-was kali ini ya. Was-was ya artinya ngomong cablak ya, sharing-sharing lah istilahnya seperti itu. Dan juga tujuannya buat kemarin kan saya sempat janji buat bikin video updatean dari ikan Fosokromis ya, untuk kelanjutannya seperti apa, apakah aman digabung, dan juga kan hampir mati. Jadi sekarang saya update ikannya alhamdulillah hidup dan sehat ya, untuk makan juga rakus dan juga begitu nggak ada yang ngebully dia. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton videonya dan mengklik videonya.
lebih enaknya sih live stream ya, untuk misalkan untuk sharing-sharing seperti ini. Tapi kalau misalkan live stream kadang crash ya, jaringannya kurang stabil, soalnya jaringannya terbagi sama beberapa device. Oke teman-teman, terima kasih banyak, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.